Oke, Xiaomi 12T. Di tengah berbagai masalah yang dihadapi oleh brand smartphone, seperti kenaikan harga, ketersediaan komponen, kemudian kenaikan ongkos produksi yang diakibatkan ketidakpastian kondisi global, serta kondisi ekonomi dalam negeri juga, Xiaomi kembali menelurkan seri T-nya atau T-nya. Seri T ini tuh seri flagship killernya Xiaomi ya, mengutamakan calon pembeli yang nyari harga value deal, namun tetap pengen handphone yang kencang sekaligus stylish. Pertanyaan yang muncul, Xiaomi 12T ini bakalan sefenomenal Xiaomi 10T apa enggak? Dan juga apakah banyak fitur maupun spesifikasi yang di-courting demi mencapai harga jualnya yang 6 jutaan? Kita lihat aja seperti apa kesimpulan K2G setelah menggunakannya selama kurang lebih 1 bulan. Bentar dulu ya, sebelum kita lanjut ke konten utama, buat kalian yang nanya apakah Xiaomi 12T Pro akan masuk ke Indonesia, jawabannya adalah tidak. Sebuah langkah yang logis ya menurut gue ya. Biarkan aja seri T-nya Xiaomi ini menjadi seri flagship killer. Kalau aja Xiaomi 12T Pro dimasukin, berpotensi untuk nyalip Xiaomi 12, 12 Pro, dan juga mempersulit jualan dari Xiaomi 13 nanti. Let's go! Desain Xiaomi 12T berasa dan terlihat premium. Bodi belakang terbuat dari kaca dengan finishing matte, terus kalau kena cahaya seperti frosted glass gitu. Kombinasi dengan modul kameranya masih inline dengan bahasa desain seri flagshipnya tahun ini. Overall looknya mahal dan mewah, tapi frame-nya plastik. Nggak ada antena band sama sekali di sini kalau kita perhatikan. Terus kalau kita balik ke depan, proteksi layarnya turun nih dari Gorilla Glass Victus di seri sebelumnya menjadi sekedar Gorilla Glass 5. Cutting cost pertama nih yang kita catat. Untungnya kita nggak dibikin gemes dengan bezel di sekitar layar yang tebal atau nggak balance di sini. Nice. Hal-hal lain soal desain, SIM tray-nya udah dual SIM tapi tanpa micro SD slot. Di bagian atas masih ada IR blaster kecintaan Mi fans, kemudian no IP rating sepertinya. Ada yang bilang ada IP53, ada yang bilang enggak ngaruh banget sih sebetulnya. IP53 itu kan cuman menandakan HP udah disertifikasi melalui berbagai tes sebagai anti cipratan. Sementara HP zaman sekarang semuanya juga sebetulnya tahan cipratan, ada atau tiada sertifikasi. Lalu nggak ada headphone jack, stereo speakernya punya kualitas suara yang biasa aja, cenderung over di highs, dan frekuensi rendahnya minimal banget. Ini beda ya sama Mi 10T dulu yang speakernya berasa wah. Nyalain preset Dolby Atmos Dynamic membantu, tapi nggak banyak. Dengerin nih. Displaynya nggak ada yang wah atau baru. Sesuai sama ekspektasi kita semua dari smartphone seharga 6 jutaan. Udah pakai teknologi AMOLED, resolusinya Full HD+, punya refresh rate 120Hz, dan udah punya sampling rate 480Hz. Ada sih yang spesial, seperti 12-bit color depth, kemudian HDR10 Plus support, serta hadirnya adaptive color yang fungsinya mirip True Tone di iPhone. Ya intinya dia bakal ngikutin temperatur warna sekitar, lalu adjust layarnya untuk mengikutinya. Untuk settingan warnanya, seperti biasa, bisa pilih vivid kalau mau ngikutin standar DCI-P3 dan original color untuk lebih dekat ke sRGB. Brightness layarnya sendiri mantap, di bawah cahaya matahari terik bisa naik ke 900-an nits, which artinya nggak ada problem sama sekali buat melihat isi screen. Di layar ada in-display fingerprint sensor yang cepat dan akurat, serta kamera selfie dengan hole punch design di atas. Yang jelas menjadi jualan utama dari seri T-nya Xiaomi ya, apalagi kalau bukan performanya. Dan di sini nggak mengecewakan sama sekali. Dengan menggunakan Dimensity 8100 Ultra, performa Xiaomi 12T nggak perlu diragukan lagi. By benchmark, skornya tinggi, stabil pula. Soal panas pun masih dalam tahap wajar, cenderung adem. Lalu di gaming gimana? Gue sempat kaget sih ngelihat betapa handal Xiaomi 12T ini menghandle Genshin Impact. Walau dengan starter kecil sana-sini, overall FPS-nya pun cukup stabil ya di 60 FPS dengan suhu mentok di 45 derajat. Kenapa kaget? Karena di beberapa Dimensity 8100 yang udah gue coba sebelumnya, nggak bisa tuh stabil di 60 FPS. Terus gue inget soal adanya possibility perbedaan rendering quality di HP Xiaomi ketika jalanin Genshin Impact versus di HP lain karena diatur dari aplikasi game turbo bawaan HP. Setelah gue coba ubah settingan graphics quality dari game turbo dari default ke high quality, nah barulah gue melihat FPS yang mirip dengan Dimensity 8100 Ultra lainnya.
Stabil sih di 60, namun sesekali turun ke 30 sampai dengan 40 fps untuk mendinginkan suhu. Baru naik lagi ke 60. Ya nggak ada masalah sih, ini cara kreatif aja dari Xiaomi untuk mengatasi demand power dari Genshin Impact yang begitu besar. Cuman, di note aja, kalau mau kualitas gambar yang maksimal, bisa ubah di game turbo. Untuk opsi grafis dalam game masih bervariatif nih, belum kebuka semua, tergantung game intinya. PUBG itu bisa smooth 90 fps, Apex Legends kalau mau 60 fps harus pakai settingan grafik quality yang normal. Sementara di Wild Rift, settingan grafis 90 dan 120 fps-nya masih kelok, nggak kayak di Oppo Reno 8 Pro kemarin. Oh ya, untuk Apex Legends, bermain di settingan normal ultra stabil di 60 fps, dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Gaming aja oke, apalagi dipakai daily. Menggunakan berbagai app maupun berselancar UI, lancar jaya. Soal suhu, gue nggak pernah ngalamin tembus di atas 40 derajat Celcius ketika dipakai kegiatan sehari-hari seperti browsing, sosmed, dan lain-lain di kondisi indoor tanpa AC. Ngerekam video 4K selama 8 menit, yang mana ini emang dibatasi, sekali ngerekord cuma 8 menit, suhu masih aman di sekitar 42 derajat Celcius juga. Masih berhubungan dengan chipset, konsumsi daya dari Xiaomi 12T ini juga bagus. Irit yang pasti, baterainya 5000 mAh. Dengan pemakaian ala rutinitas K2G, kalau lagi nge-review, gue bisa dapat SOT sekitar 7 jam dengan total standby seharian full. Kalaupun habis, ngecas dengan charger 120 wattnya cuman butuh waktu sekitar 24 menit dari kosong sampai full. Masuk ke kamera. Sini kan udah pernah kita buat video lengkapnya, ulasan kamera tentang Xiaomi 12T. Pakai model segala lagi. Linknya ada di deskripsi tuh guys. Nonton dulu di sana. Inti dari segala inti, walaupun kameranya nggak gokil, kameranya nggak bisa menjadi titik lemah dari seri T-nya Xiaomi kali ini. Fotografinya cukup bagus, yang paling reliable adalah kamera utamanya, kemudian videonya stabil, dengan kelemahan di night mode yang kurang oke, serta ultrawide yang masih 8 megapiksel. Terakhir, UI-nya ya MIUI 13. Rasanya nggak perlu lah ya, gue jabarin lagi, gue yakin udah pada familiar semua pastinya. Android-nya masih Android 12, sejauh ini sih nggak nemu bug berarti ya. Yang gue tunggu banget adalah updatean ke MIUI 14 yang berbasis Android 13, yang menurut kabar bakalan tanpa iklan. Ditunggu banget nih ya Xiaomi ya. Oh ya, beberapa hal lain yang perlu diketahui juga, Xiaomi 12T yang dijual resmi di Indonesia cuman ada satu varian, yaitu internal storage 256GB UFS 3.1 dengan RAM 8GB. Terakhir, haptic feedback-nya khas Xiaomi lah, flagship grade. Oke, Xiaomi 12T. Harga resminya kurang lebih 6,6 juta. Kalau pertanyaannya to the point, worth it apa enggak? Jawabannya simple, worth it. Cuman saran gue, cek-cek lagi aja marketplace online. Karena dari hasil pantauan kami, kalau kita cek official store-nya Xiaomi di Tokopedia, itu harganya udah nyampe 6,3 juta aja. Bahkan, di toko salah satu grup member Telegram K2G, handphone ini dijual seharga 6 juta tanpa bonus Mi Band. Dengan harga segitu, ya ini bakalan jadi lebih worth it lagi. Mantap! Intinya, kalau mau nyari sebuah smartphone yang cukup all-rounder di rentang harga 6 jutaan, Xiaomi 12T ini sangat menarik. Satu-satunya yang perlu jadi pertimbangan adalah SoC Dimensity 8100-nya yang sekarang sudah berusia 9 bulan. Artinya bentar lagi bakalan ada penerusnya dari MediaTek atau kubu seberang, Snapdragon. Tapi ya itu, lagi-lagi kembali ke harga. Xiaomi nggak mungkin bisa kasih harga sekompetitif ini kalau handphone ini dirilis di saat pertama kali Dimensity 8100 launching. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Saltish, and this is K2G. Tunggu touch kami yang berikutnya. Bye guys!